M A T A M E D I A. Bincang-bincang cerdas Mata Media. Masih yang terupdate yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. 1 jam bersama Cica Jakaria dalam program Mata Media. Bersama Cica Zakaria. Selamat siang pendengar Radio Indra FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Cica Jakaria, bisa kembali hadir menemani Anda di program Mata Media 1 jam bersama Cica Jakaria. Dan seperti yang sudah kita informasikan tadi bahwa pada siang hari ini kita akan melaksanakan bincang-bincang mengenai rutinnya penyelamatan tim evakuasi yang dilakukan DPKP Kabupaten Indragiri Hilir. Dan saat ini di studio sudah hadir Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Andos Haji Ediwan Sasbi MM. Selamat siang Bapak. Silakan mic-nya Pak. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, setelah sekian lama tidak berbincang-bincang lagi dan hari ini bisa hadir Pak ya. Ini untuk yang kedua kalinya Iya benar sekali Pak. Oke baik, dan Bapak tidak sendiri, ada juga dari Kabid DPKP, ada Bapak M. Ridwan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, kali pertama ya di sini ya Pak? Kali pertama. Iya, wajah baru sepertinya. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke, tahan dulu Pak ya, nanti kita akan berbincang-bincang juga ya mengenai DPKP ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ada wajah baru juga kali ini ya, ada cantik sekali dari analis di DPKP, yaitu Ibu Tiara. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Oke, apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Untung namanya Tiara aja Mbak ya. Iya. Soalnya nama saya tuh Panjang sekali, bener. Tiara Felida Lovinasia. Oke, Itu baik. semua pas sekali Mbak. Oke, nah baik, nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Dan juga ini ada dari anggota TRC, ada Bang Rustam. Ya, selamat siang. Nah, ini yang langsung ke lapangan ini ya. Iya, Bu. Dan juga ada Bang Hendrik. Selamat siang. Ya, siang. Oke, baik pendengar. Nah, kita saat ini bisa saksikan juga ya live Facebook di Pemadam Kebakaran Kabupaten di Pemadam Kebakaran Inhil, Bang ya. Nah, boleh saksikan di sana. Anda bisa saksikan orang-orangnya yang hadir di studio saat ini. Nah, tanpa nunggu lama-lama lagi, karena banyak sekali pertanyaan yang bakal saya tanyakan pada siang hari ini. Ini khususnya buat Bapak Kepala Dinasnya langsung nih, tentang rutinnya penyelamatan tim evakuasi yang dilakukan DPKP Kabupaten Indragiri Hilir nih. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak tentang rutinnya penyelamatan tim evakuasi saat ini? Apalagi yang sering-sering banget viral seperti itu Pak nih. Ya, terima kasih kami setelah diundang di Neo Indragiri Radio Tembilaran pada pagi ini. Selamat pagi untuk semua pemirsa yang ada di Kota Tembilaran dan sekitarnya, termasuk yang di luar Kabupaten Indragiri Hilir. Ya. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, saya didampingi oleh rekan tugas saya. Sini ada Ibu Tiara, ada Pak Muhammad Ridwan, ada Henry dan ada Rustam, dan masih ada sebagian juga di luar. Iya, Pak. Ini kita bawa ini terkait dengan penugasan kita yang hari ini ya kalau dikatakan viral, mulai dikatakan viral juga. Iya, benar, ya. Pak. Karena kami ini kan menangani pencegahan terhadap kebakaran, penanganan pengendalian kebakaran, dan ada juga tugas kami penyelamatan dan evakuasi. Nah, sekarang akhir-akhir ini 2021 ini semenjak Januari sampai dengan akhir Desember ini ya kita sudah banyak menangani pengaduan masyarakat terkait ada ancaman hewan satwa liar yang bisa mengancam dan membahayakan jiwa manusia itu sendiri. Ya, hari ini alhamdulillah berdasarkan laporan masyarakat, dan pengaduan yang disampaikan kepada kami itu banyak sekali. Ya,
ya, hewan liar itu. Catatan kita sampai hari ini ada sekitar 89 satu tahun ini kita menangani terhadap satwa liar yang mengancam jiwa manusia. 89. 89. Ya, diantaranya ular saja itu ada 42. 42 ular saja ini. Ya, kita evakuasi. Kemudian biawak ada 8, sarang lebah ada 22, kemudian kucing ada 2, buaya ada 4, Ya. Monyet ada 3, kemudian inilah jumlah keseluruhannya ada 89. Jadi cukup banyak betul kita menangani ini karena ada pengaduan masyarakat. Ini pun masih dalam radius penanganan kita gitu. Ada artinya di luar radius itu sebetulnya ada kejadian, tapi mungkin bisa ditangani oleh masyarakat. Gitu. Oke, baik. Dan berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan lapangan ini, biasanya ada kendala nggak sih yang dihadapi di lapangan ini? Mungkin dari anggota TRC ini bisa menjawab ini, Pak ya. Nah, Silakan. Nah, kendala yang dihadapi di lapangan itu seperti apa dan keterlibatan petugas dalam penyelamatan di lapangan itu seperti apa ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan kendala-kendala titik TRC yang kita hadapi selama ini, udah beberapa titik. Ada beberapa hal. Yang pertama itu dari kondisi air. Oke. Ya, dari kondisi air ini situasi yang terjadi adalah luasnya itu gitu, yang menjadi salah satu hambatan kita. Nah, yang kedua terkait dengan waktu. Nah, terkait dengan waktu ini kita biasanya melakukan eksekusi satwa liar ini di malam hari. Iya. Ya, karena kenapa? Proses munculnya target kita ini biasanya itu dia di malam hari gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi kendala kita. Selanjutnya yang menjadi kendala utama kita di lapangan adalah terkait dengan masyarakat itu sendiri gitu. Karena kenapa? Masyarakat ini mestinya harus mengerti dengan kondisi kami di lapangan. Iya. Nah, yang menjadi kendala utama itu sebenarnya masyarakat. Nah, mestinya masyarakat itu kan memberikan support ke kita, bukan berarti dia juga yang harus langsung untuk terjun gitu. Nah, ini yang menjadi kendala kami. Mestinya kami yang terdepan, tapi nyatanya tidak gitu. Nah, inilah barangkali mungkin dari kepala dinas itu himbauan lah untuk melibatkan aparat desa setempat. Ini yang sangat kami harapkan di lapangan. Selanjutnya terkait dengan teknis-teknis di lapangan nanti itu akan menjelaskan ada tim eksekutor kami. Terkait dengan keterlibatan anggota, kita ini terbagi dua, Mbak. ETRC ini ada tim eksekutor namanya kami. Tim eksekutor ini kita terdiri dari 11. Nah, karena memang target utama kita ini adalah satwa liar yang membahayakan manusia, makanya biasanya kita turun itu full team gitu kan. Nah, karena memang sangat membahayakan, tetapi kalau seperti kayak ular atau tawon, kita mungkin hanya turunkan satu rebus saja. Ya, kalau untuk yang sifatnya memang Ini membahayakan. satu tim full, ini berapa orang biasanya? Kita tim rebus 1 ada 11, Mbak. 11. Khusus eksekutornya 11 gitu, tim rebus 1 dan rebus 2. Okay. Tetapi kita juga memiliki tim medis. Okay. Tim medis kita yang juga selalu ada. Apabila memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka yang terdepan untuk mengantisipasi itu. Okay. Ya. Dan tentunya dari tim medis ada tim eksekutornya juga dan juga berhubungan dengan para wanita-wanita yang ada di sana. Ya. Seperti saat ini ada dari analis BPKP ada Ibu Tiara. Ini keterlibatannya seperti apa nih kalau perempuannya di dalam? Sepertinya Ibu Tiara yang langsung bisa Iya benar nih, boleh deh. Diam-diam baik namanya ya. Nah untuk keterlibatan Ibu Tiara di tim ini seperti apa ini, Bu? Bisa dijelaskan? Di sini saya sebagai analis kebakaran ya Pak ya. Kalau dari analis kebakaran biasanya hanya menerima informasi terkait bagian di lapangan. Tapi apabila keterkaitan perempuan, masalah untuk penyelamatan utamanya atau kebakaran atau bagaimana yang menyangkut dengan tupoksi kami sebagai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
kami tim medis ada yang perempuan. Iya. Jadi walaupun harus jam 12 malam, jam 1 malam, itu adalah tugas kita. Masyarakat mungkin berpikir apa tugas pemadam kebakaran? Apabila tidak terjadi kebakaran, Iya, benar. malah tidak terjadi kebakaran itu lebih bagus. Jadi apa tugas kami? Apakah hanya di kantor aja main-main? Bukan, Mbak. Jadi kita di sini juga menghimbau juga seluruh kepada masyarakat untuk selalu menyimpan nomor kami di 0768 24488 agar penyelamatan selain kejadian kebakaran tapi juga penyelamatan. Nah, penyelamatan kami itu sudah sesuai dengan prosedur. Karena medis kami dari perawat itu ada yang perempuan. Jadi mau jam berapapun kita selalu stay, Mbak. Oke, berarti setiap tim-tim yang turun langsung ke lapangan itu Sudah ada perempuannya juga? ditentukan dari Pak Kabit tadi sebelumnya, ada yang eksekutor, ada regu 1 dari regu 1, regu 2 itu sudah ada yang namanya medis. Jadi kalau misalnya kita ada penanganan apapun, medis wajib mendampingi. Tetap ya kemana-mana. Tetap, dan perempuan menanganinya. Jadi kita sama, mau itu perempuan, laki-laki, tidak ada zaman seperti dulu ya Mbak ya, Iya. bahwa hanya laki-laki gitu yang bisa bekerja, tapi perempuan juga bisa bekerja gitu. Oke. Nah, mengenai penyelamatan tim evakuasi yang sempat viral seperti buaya besar ya, yang kita saksikan dari sudut pandang Mata Media Indra Radio, dan juga ada buaya yang menerkam siswi SMA yang sempat viral juga baru-baru ini sekali ini. Seperti apa ini penyelamatannya ini? Jadi ini saya sebagai petugas yang terjun langsung kan, saya di tim eksekutor itu langsung terjun mencari informasi dari warga setempat terlebih dahulu. Jadi seperti yang kayak kemarin anak SMK yang kena serang kakinya kan, kita tanya dulu sama korban ciri-ciri hewannya seperti apa, kan kita belum tentu yang nyerang itu langsung buaya kan, nggak tahu kita kan. Jadi kita tanya dulu, terus kita survei lokasi keliling di sekitar situ kan, sungai kan panjang. Karena sungai yang panjang, kita itu lakukan sekitar 2 jam survei lokasinya, baru kita terjun cari. Jadi penyusuran itu terhalang sama arus pasang surut, jadi ketika air pasang kan susah kelihatan itu. Jadi lanjut terus ya, alhamdulillah sekitar jam 4 subuh kami berhasil temukan buayanya yang langsung terjun, tangkap buayanya, langsung diikat di sampannya itu. Itu kok tahu itu buayanya gitu loh? Apa nggak salah tangkap? Nah, ini yang jadi permasalahan kan, kemarin katanya kok buayanya kecil yang. Iya. Nah, jadi sesuai dengan yang kami survei di lapangan, kita lihat kan di situ yang cabikan di kaki adik itu kan kecil. Terus juga lubang, maaf nih, kloset yang jamban ya, kalau di sini itu juga kecil. Kalau buayanya besar pasti udah jebol. Nah, terus juga waktu penanganan kita kan ada lihat buaya lain ada sempat terlihat. Jadi di sini kami sebagai tim pemadam kebakaran TRC-nya menghimbau untuk lebih hati-hati masyarakat pada saat pasang surut seperti ini, buayanya masih berkeliaran. Itu kami masih sempat melihat 1 ekor lagi, dan tidak menutup kemungkinan lebih dari 1. Wow, ngeri sekali. Saya jadi merinding. Oke, baik. Nah, boleh kembali ke Bapak Kepala Dinas. Nah, ceritanya dinas pemadam kebakaran yang identiknya kalau lewat nyot itu adalah mau ada yang kebakaran gitu Pak. Sehingga saat ini sudah kesamaan ya dari pemadam kebakaran sama penyelamatannya itu udah setara gitu. Masyarakat tuh sudah mulai sudah tahu bahkan bahwa pemadam kebakaran ini tidak hanya memadamkan kebakaran saja tapi juga ada tim penyelamatannya. Ini seperti apa sih sebenarnya kampanyenya hingga bisa terbentuk seperti ini Pak? Ya, terima kasih. Kami ini kan mengacu kepada Permendagri 114 2018 itu tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal urusan kebakaran daerah kabupaten dan kota. Nah, di situ dibunyikan bahwa tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Daerah itu memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran. Nah, di dalam penugasan hari ini kalau sifatnya kebakaran itu kan sifatnya insidentil, ya, tidak terus menerus. Ya. Tapi kalau terkait dengan penyelamatan dan evakuasi terhadap hewan-hewan liar, nah ini hampir setiap hari
kita tangani itu. Makanya jumlahnya cukup besar. Iya. Itu yang tercatat sama kita, yang Tercatat. masih dalam ruang lingkup tugas kita. Nah, sekarang ini kan kemarin viral lagi masalah buaya besar, Iya. kemudian buaya kecil, tapi ganas, kecil tapi ganas, Iya. dan ini sudah menerkam anak siswa SMK kita kan. Nah, artinya kondisi seperti ini sebenarnya ini perlu menuntut kehati-hatian dan kewaspadaan dari masyarakat sendiri. Kenapa? Karena kondisi hari ini perubahan cuaca, ya, iklim, kemudian juga hari ini kan air pasang dalam, yang pasang dalam ini sudah sampai ke pemukiman penduduk, itu kan. Jadi hewan liar ini sudah sampai dulu hewan liar ini kan atau satwa liar ini kan biasanya kan di sungai Iya. gitu. Sekarang tidak lagi, dia sudah masuk ke darat. Contoh Jalan Suhada itu mainnya di jalan, ya di jalan. Iya, Sehingga Mas. kita evakuasi, kita tangkap juga kemarin. Sudah tuh juga ular. Ular ini kan sudah masuk ke rumah-rumah penduduk, baik ular kobra atau ular sanca. Ini kan sangat membahayakan. Karena ini pengaruh dari iklim dan cuaca saat ini, ya ditambah dengan air pasang dalam. Nah, ini juga memberikan dampak besar terhadap hewan-hewan liar itu berkeliaran di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, ditambah hari ini ya kita mungkin berpikir habitat mereka mungkin sudah terganggu, sehingga mereka harus mencari makan, harus berjemur, ya kan? Itu di sekitar pemukiman masyarakat. Ditambah dengan di pemukiman masyarakat itu memelihara hewan ternak. Contoh mungkin yang di Pari 10 itu kan yang memelihara burung puyuh di tepi sungai. Jadi juga itu mengundang hewan satwa liar ini untuk mencari makan. Suhada juga begitu. Itu ada ternak-ternak penting, ayam. Nah, jadi mereka mengincar. Ya kemungkinan habitatnya terganggu. Nah, karena kasus-kasus ini sering terjadi, ular dan sebagainya, dan pengaruh masyarakat, hanya saya karena juga banyak laporan mengoptimalkan tugas-tugas penyelamatan dan evakuasi terhadap hewan satwa liar yang berbahaya ini. Alhamdulillah hal ini selama kita tangani ini dapat tertangani dengan baik. Cuma mungkin ada kendala dan masalahnya juga kami di lapangan. Hari ini seperti ular sanca batik itu, kita kan harus berkoordinasi dengan BKS Darengat gitu kan. Kita harus kirim ke sana. Oh, satwa-satwa yang sudah Iya, yang hasil dievakuasi tangkapan itu? kita itu kita harus kirim ke sana karena kita mengembalikan ke habitatnya di hutan kerumutan. Iya. Dan hutan kerumutan. Nah, hari ini bahkan di Dinas Pemadam Kebakaran kita sudah ada 2 hewan satwa liar buaya yang kita masuk dalam kerangkeng. Sudah tuh ada 2 juga ekor ular sanca batik. Ya, kemudian ada buaya kecil juga ada di kantor kita. Hanya di hari ini di kantor itu Jadi ditampung dulu dia ini, ditampung Pak, dulu ceritanya. karena Oke. kita kan tidak mungkin mengirim terus itu ke BKS Darengat. Dan terakhir kita kemarin berkoordinasi ke BKS Provinsi. Kita berharap nanti hewan-hewan tangkapan kita ini bisa ditampung di suatu tempat. Karena gini, kalau kita mengevakuasi, kita menempatkan masih dalam wilayah inhil, ini tetap saja bisa mengancam jiwa masyarakat. Kenapa? Walaupun di kebun, jauh dari pemukiman, tapi masyarakat itu ada yang berdomisili. Karena masyarakat kita kan beraktivitas di kebun, ya kan? Jadi juga tidak aman. Nah, satu-satunya kita harus mengevakuasi ke BKS Darengat di hutan kerumutan. Nah, ini makanya hari ini sudah banyak tuh hewan. Nah, dan hari ini mau tak mau menjadi tanggungan kita harus kasih makan. Iya, dikasih makan Iya. Pak, ya. Karena ini kan hewan satwa liar ini kita kan tidak boleh mengeksekusi mereka itu sampai mati gitu. Oh, gitu. Kita tangkap, kita selamatkan, kita evakuasi dan kita tempatkan ke habitatnya seperti itu gitu. Nah, coba kita bayangkan ya, misalnya kondisi saat ini yang musim penghujan, air pasang dalam, perubahan cuaca, iklim seperti ini, artinya habitat-habitat mereka mungkin terganggu dan mereka masuk ke hunian masyarakat. Hampir ular itu hampir tiap hari ya, hampir tiap hari kita tangkap gitu. Itu pengaduan dari masyarakat langsung nih, Pak? Iya, pengaduan masyarakat. Dan ada juga masyarakat yang mengantarkan. Oke, berarti Mereka nangkap, dievakuasi sendiri. iya, mereka nangkap ular, kemudian ditempatkan tempat kita. Nah, oleh karena itu mungkin kami
di tahun 2022 kita membuat semacam kerangkeng penempatan sementara untuk hewan-hewan satwa liar ini yang kita tangkap minimal beberapa hari menjelang kita bisa kirim ke BKS Darurat gitu. Dan terakhir kemarin buaya yang besar yang viral itu kita kirim. Sempat jadi tontonan ini, Pak. Ya, jadi tontonan ramai di Iya. Dinas Pemadam Kebakaran itu kan. Akhirnya orang jadi tahu gitu. Ada hikmahnya untuk kami. Orang hari ini mengenali tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran itu bukan hanya terkait mas kebakaran. Kalau ada yang bunyi seperti itu, belum tentu itu kebakaran. Iya benar, Pak. Bisa saja kami menangani hal-hal yang sifatnya penyelamatan evakuasi terhadap satwa liar. Dan alhamdulillah yang buaya yang cukup besar, yang panjangnya lebih kurang hampir 5 meter, beratnya 500 kg, itu ditempatkan di kebun binatang yang ada di Pekanbaru. Wow. Nah, Jauh berangkatnya, Pak. Jauh berangkatnya. Nah, ini kan perlu istilahnya biaya sendiri tuh untuk mengantar ke sana gitu kan. Kita harus sewa perahu. Kemarin kita angkat pakai perahu ya, dari Selang Panjang. Ya. Jadi ada beberapa lokasi lah buaya nih kemarin. Ini besok insya Allah kita hari Selasa sore kita turun lagi ke Teluk Pantayan. Itu laporan dari masyarakat Ya, sana ya? Teluk Pantayan kita sudah tangkap. Kita tangkap 1 ekor, tapi berdasarkan penangkapan masih ada yang ukuran lebih besar. Insya Allah mudah-mudahan dukungan dari semua masyarakat kita bisa mengevakuasi buaya itu. Cuman barangkali tadi disampaikan oleh Kabid, ya, perlu ada keterlibatan masyarakat dan keterlibatan aparat yang ada di desa, kelurahan ataupun di kecamatan. Kenapa? Karena kami kan bekerja di wilayah kecamatan, di luar kelurahan desa, dan harus berkoordinasi. Karena ketika penugasan itu bisa saja timbul masalah-masalah lain gitu, masalah lain. Nah, tentunya kalau ada masalah itu aparat desa, RT setempat, kecamatan bisa memfasilitasi itu. Minimal lah ketika tentu di Selang Panjang, kemudian di Teluk Pantayan, masyarakat mendukung kita dalam bentuk menyediakan sarana prasarana pompong, sampan. Karena kita kan tak punya pompong, kita tak punya sampan. Nah, mereka mendukung itu gitu. Alhamdulillah. Berarti kerjasamanya bersama masyarakat seperti itu Pak ya? Persiapkan alat-alatnya. Cuma barangkali ketika kami melaksanakan operasi, karena melaksanakan operasi ini kan kami kan ada SOP-nya, ya. Dan istilahnya tidak perlu melibatkan masyarakat harus turun melaksanakan operasi, karena ini risiko yang akan ditimbulkan. Benar. Karena cara penanganan kami kan sudah terbiasa nih. Nah, masyarakat tuh sebenarnya mereka ingin tahu sebetulnya seperti apa cara penanganannya. Nah, cuman nanti kita takut nanti salah prosedur, tidak sesuai dengan SOP, bahkan bisa mengancam jiwa masyarakat itu sendiri. Jadi artinya sampai waktu serahkanlah dan percayakan ke kami, tim reaksi cepat kami ini untuk menangani itu. Dan perlu kehadiran aparat dari desa, kelurahan, kecamatan untuk mendampingi kami dalam penugasan itu. Nah, inilah barangkali terkait tugas-tugas kami. Yang jelas ini sesuai dengan peraturan Menteri Permendagri 114/2018 itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Perbandingan kasus-kasus penyelamatan evakuasi dari satwa liar ini Pak, perbandingan 2020 sama 2021 ini seperti apa nih Pak? Kita menangani terkait kasus penyelamatan evakuasi ini kita bergerak itu di 2001. Jadi 2001 ya. Mulai Januari saya sudah mensosialisasikan ke masyarakat, termasuk waktu kita pertemuan pertama kali, ya kan. Nah, semenjak itu kita sudah memasang baliho, ya mungkin ada beberapa tempat kita pasang baliho sana. Kemudian kita hari ini kita melakukan sosialisasi, ada program kita namanya Damkar Road to School. Ya, kita datang ke sekolah. Kita datang sekolah mulai dari PAUD, kemudian kita kerjasama dengan PAUD, ya, berarti anak TK, kemudian kita kerjasama dengan SMP 1, ya, kemudian nih tanggal 20 insya Allah kita mendatangi SMA. Jadi kami Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan itu mendatangi ke sekolah-sekolah itu agar pertama
bisa memberikan pengetahuan dasar terhadap siswa-siswi tentang pencegahan kebakaran, penanganan pengendalian kebakaran, penyelamatan evakuasi hewan liar, nah, seperti itu, pengenalan pada mereka, pengenalan dasar itu. Dan mudah-mudahan program kami ini yang sudah kami jalankan ini sampai, kalau untuk dunia pendidikan sampai ke perguruan tinggi, kemudian nanti sampai ke organisasi kemasyarakatan. 2022 insya Allah kita akan menyentuh kepada ibu-ibu terkait dengan penyetaraan gender. Jadi nanti kita sosialisasi, kita ajak semua ibu-ibu yang dalam keterlibatan organisasi, ya ada Dharma Wanita, ada PKK, ada Dawa Dasar dan sebagainya. Ya ini kita libatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi. Agar mereka apa? Pesan-pesan dari Damkar itu terkait pencegahan, penanganan pengendalian kebakaran, penyelamatan evakuasi mendatang, ibu-ibu, anak-anak itu tahu dan mengerti dan memahami. Jadi ketika itu terjadi, ya sifatnya darurat, kan menunggu damkar, itu kan perlu waktu ini. Iya. Ya perlu pemberitahuan kami datang, bahkan bisa harus disurvei dulu gitu kan. Iya. Ini kan lambat. Tapi kalau mereka tahu dan mengerti dan memahami cara pencegahannya, penanganannya, pengendaliannya, bisa melakukan sendiri gitu. Ya, nyatanya dalam beberapa waktu ini ada masyarakat yang datang ulang serahkan kita. Artinya mereka sudah bisa berbuat gitu. Iya. Mungkin bisa saja melalui YouTube atau mungkin yang sudah kami share ke media online, Facebook dan sebagainya, Instagram itu kan, mungkin mereka menengok mungkin karena kita share terus. Ya. Artinya kami punya keinginan besar, ada duta-duta damkar. Iya. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, organisasi masyarakat, ibu-ibu, seperti itu. Bahkan mungkin dengan kehadiran kami di Radio Indragiri ini menjadi penyambung lidah kepada masyarakat yang lain. Karena kami kan tidak mungkin mensosialisasikan sampai ke desa-desa, ke dusun-dusun nih. Mungkin hari ini banyak masyarakat yang mendengarkan bincang-bincang kita hari ini ya, bincang ini seperti apa yang sudah kami tangani. Cuman barangkali kami ini kan ada radius penanganannya. Tak mungkin menangkap buaya kami harus ke Guntung gitu. Bisa kami lakukan, tapi perlu waktu dan biaya. Ya, karena hari ini salah satu kendala kami masih perlunya penambahan sarana prasarana, kemudian dana operasional, karena setiap dalam penugasan keterlibatan kita tuh bukan hanya satu tim. Jadi kayak kita ini ada tim pencegahan. Ya, tim pencegahan itu ada namanya tim pemadam dan pengendalian kebakaran. Ada namanya tim penyelamatan evakuasi, ada namanya tim investigasi. Di situ ada tim penyelamatan evakuasi itu ada TRC-nya, ada tim medisnya, ada orang logistiknya. Jadi setiap penugasan itu kita melibatkan banyak orang. Orang kan bertanya nih, kadang-kadang mungkin nangkap ular perlu orang sampai 20 orang itu eksekutornya hanya berapa orang sebenarnya. Tapi mungkin ada yang melaksanakan tugas mengamankan gitu kan, mengamankan lokasi itu, ada yang lokasi survei, ada yang melakukan investigasi, dan ada yang meliput. Jadi kami sudah membagi tugas-tugas. Iya, jadi kesannya memang jadi banyak. Iya. Tapi itulah kondisinya gitu, karena kami ini bekerja satu namanya tim gitu. Nah gitu. Oke, baik. Dan untuk sampai saat ini sudah adakah memang ada laporan-laporan yang sampai keluar daerah jauh gitu Pak? Yang paling terjauh sekarang nih Teluk Pantaian ya, Kecamatan Gas. Masih terjangkau. Masih terjangkau dan kami bisa jalan darat maupun dari sungai. Besok insya Allah ada yang dari sungai juga. Ya karena kita harus menggunakan pom-pom. Karena kemarin ketika kita meminjam pom-pom dari masyarakat, kita sedikit ada kendala. Ya kita pom-pom masyarakat kita pinjam bocor, ya tak mau masyarakat ganti rugi. Nah ganti rugi ini kan kerepotan kita nih. Satu sisi kita mau membantu, hari ini kita alhamdulillah pada saat itu kita difasilitasi oleh Lurah Timnan Hulu, ya tertanganilah hal seperti itu gitu. Demikian. Oke, baik. Dan untuk kegiatan di akhir tahun sendiri Pak dari DPKP sendiri adakah? Ya, di akhir tahun ini kegiatan kita yang mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ini.
ya kita melihat kendala-kendala pasangan-pasangan kita. Ya, kendala itu kan kita bisa lihat dari sarana pendukung kita melaksanakan operasi sudah memadai kah, sudah lengkap kah, kemudian ditunjang dengan dana operasional di lapangan. Karena kan tidak mungkin ketika kita melaksanakan operasi harus membebankan kepada masyarakat sudah susah, mereka susah lagi. Tapi hari ini memang anggaran kita sangat terbatas untuk itu. Ya, tapi saya mungkin masih sangat salut dah dengan anggota saya ini. Ya kadang-kadang mereka makan, mereka turun siang, bahkan malam belum makan. Ya karena mereka harus di laut dan di sungai. Ya kan, tak mungkin bahkan kalau nengok tuh sholat pun dipompong. Beda bayangkan sholat pun dipompong. Karena kita kan tak mungkin mau waktunya sholat, kemudian kita mau menangkap, mau evakuasi, kita balik ke mau sholat kan nggak mungkin. Jadi makan di pompong, di sampah, sholat di pompong, di sampah. Sambil nunggu target ini Iya, Pak ya. sambil target. Karena target ini kan tak bisa Kita tahu tentukan kapan waktunya. iya, benar. Iya, bahkan karena tadi sampaikan oleh kami tadi kan sungai kita ini kan luas. Iya. Airnya deras. Kemudian airnya tidak jernih. Jadi kan agak susah kita. Sudah aktivitas dari sungai itu sendiri banyak. Karena hilir mudiknya pompong itu juga mengganggu ketika kita melaksanakan operasi. Nah, ini jadi target kita tuh harusnya bisa kita dapatkan, dia bagi setempat. Nah, kabur. Itu yang di 9 Hulu dari per 10 kita ketemukan itu di Kuala Pari 10 itu jaraknya dari tempat kejadian itu mau 500 meter. Jauh sekali. Nah, bayangkan kita tuh. Itu kita operasi itu berapa? 14 jam ya? 14 jam. Dari sore jam 3 sampai jam 4 subuh. Bayangkan mungkin tidak makan, tidak tidur, kondisi malam yang dingin, anak buah saya lapar, tapi alhamdulillah target kita dapat. Yang penting target kita dapat. Nah, pengabdian kita dan melindungi masyarakat itu sudah kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Berarti moto pantang pulang sebelum padam ini berubah nih Pak ya? Tidak berubah. Oh, tidak tetap berubah masih aja. ya? Barangkali ada moto barunya ya, pantang pulang sebelum dapat target. Iya. Kami tak pulang. Itu yang macam di Teluk Antaian. Ya, kami tak pulang sebelum dapat target. Oh iya, memang harus. Walaupun target itu kecil. Iya. Tapi saya ingatkan mungkin kepada masyarakat, meskipun kecil, namanya buaya, satwa liar, itu sangat berbahaya. Nyatanya Bahaya, Pak ya? si dia yang digigit itu robeknya cukup besar. Iya. Itu mungkin karena juga pada saat itu ditolong oleh orang tuanya. Kalau saya tidak tolong orang tuanya, mungkin tidak tersekat oleh jamban itu, mungkin ditariknya sampai ke laut. Sudah pasti ya, Pak itu. ya? Walaupun kecil. Walaupun saat itu kecil, tapi berbahaya. Nyatanya hari ini yang ada di kantor kita cukup ganas mereka. Itu cukup ganas ya. Kita kasih makan aja dia rangsangannya cukup tinggi gitu. Bisa mengancam gitu juga. Nah, itu. Oke, baik. Berbicara tentang sistem kerja tim evakuasi, ini seperti apa ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kalau terkait dengan sistem kerja kami di lapangan, memang kan kita sudah diatur dengan ketentuan tugas dan fungsi gitu. Seperti di awal saya sampaikan tadi, kita terbagi dari 2 tim, ya kan? Nah, dari 2 tim ini kita ada eksekutor, ada pengaman, ada seperti Pak sampaikan tadi, ada fotografernya dan ada tim medis. Iya. Nah, terkait di lapangan ini tadi, memang kita satu komando. Satu komando. Ya, satu komando yang memandui. Karena kenapa? Kalau kita ada 2-3 orang komando, nanti bingung nih mana yang mau kita ikuti. Biasanya kita komando itu kita serahkan sama Pak Manto. Nah, dialah yang akan mengkomandoi semua terkait seperti apa kondisi, situasi, target yang mau kita targetkan gitu. Nah, kalau untuk terkait detailnya seperti yang Mbak tanyakan tadi, di lapangan seperti apa, kita mempunyai memang 4 eksekutor handal. Pak Rustami mungkin akan lebih dalam mungkin membahas masalah ini. Boleh, boleh, silakan Mas Tam. Terima kasih. Untuk eksekutor seperti bukan saya aja, ada rekan-rekan saya juga Pak. Itu kita harus lebih hati-hati. Masalahnya kita bahas dulu tentang buaya lah, yang viral ya Pak ya. Iya. Ya. Itu kita evakuasinya bisa seharusnya malam hari. Kenapa harus malam hari? Kalau siang hari itu aktivitas masyarakat banyak seperti pompong lewat, betul kata kayak
Pak Kadis bilang, itu berpengaruh bagi kita. Kadang-kadang target itu timbul, begitu kena ombak dia tenggelam. Jadi kalau untuk yang malam hari kita menggunakan senter. Jadi dengan short senter itu kita bisa melihat mata target. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa target itu ada di mana. Cara mendekatinya itu bukan yang mudah. Kita matikan senter dulu, baru kita mendekat, tambah dekat. Begitu sudah dekat, kita harus tahu posisinya lagi. Posisi kepala buaya tersebut menghadap kita, menyamping atau membelakangi kita. Nah, target itu seharusnya membelakangi atau menyamping, baru kita eksekusi, Mbak. Kita eksekusi. Begitu sudah selesai eksekusi, kita ikat itu mulutnya. Kita ikat, kita rapatkan giginya, kita rapatkan semua, baru kita naikkan ke perahu. Tapi itu dengan penuh gimana lah, keberanian. Ya. Selain itu pernah kami merasakan waktu eksekusi di Teluk Pantai ya, hujan, Mbak, angin, tengah malam kami mengangkat target tersebut. Aduh, entah gimana lah gitu kan. Tapi kami semangat bahwa kami tetap akan mendapatkan target tersebut karena ini perintah dari pimpinan kami. Kalau tanpa ibaratnya simbol kami kan pantang pulang sebelum padam, kayak Mbak katakan tadi. Kalau ini betul, ada mungkin simbol baru, pantang pulang sebelum dapat target. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak itu aja. Oke, tapi sebelumnya pernah nggak sih yang targetnya tuh nggak didapatkan itu, Bang? Pernah. Itu kenapa? Hilang jejak kan atau seperti apa itu? Hilang jejak, Mbak. Itu satu. Kedua itu aktivitas masyarakat ini. Kan kalau di Tembilang pada umumnya itu begitu ada kejadian jadi bahan tontonan. Iya. Itu pasti. Entah masyarakatnya kurang hiburan, saya nggak tahu ya kan. Iya, tapi kalau bisa nih bawa lagi buat masyarakat, tolong percayakan kepada kami. Insya Allah kami bisa menanganinya. Beri kami ruang gerak kami yang luas. Mudah-mudahan lah kami dapat apa yang diberikan tugas kepada instansi kami dapat menjalankan dengan sebenar-benarnya, sekuat tenaga kami, karena itu adalah suatu amanah bagi kami. Oke, baik. Pendengar, setelah ini saya akan terima partisipasi dari pendengar yang akan bergabung dan bertanya langsung pada narasumber kita. Silakan di 0852 63909885 dan di WhatsApp grup kita di 082283795535 setelah beberapa pesan berikut ini. Selamat dan sukses. Tak ada